Ini Mama, Ibu ini ya, Dewi, Mama Yoyo ini cuma topiknya selalu menarik. Hati-hati, topik saya selalu membuat orang ketagihan ya. Kangen mendengarkan suara saya yang penuh tekanan, yang kelihatannya marah tapi enggak, ya, yang kelihatannya baik tapi ya memang baik. Yang ngangeni ya, Dokter Ali itu ngangeni bener ya. Istri saya ngomong kayak gitu, ya ngangeni ya. Kalau orang tua ngomong kalau Dokter Ali gak ngangenin, jengkelin ya. Terima kasih ya, saya jengkelin ya. Terima kasih. Dok Akila, ini dari mana nih? Udah Akila ya. Dok Akila sudah tahu beberapa kosakata tapi sekarang hilang. Ya, bahkan tidak mau verbal lagi. Bagian otak belum tentu. Belum tentu bagian otaknya yang kena. Ini kadang-kadang masalahnya cuma masalah disbiosis. Ya, jadi hati-hati Bunda Akila. Jadi jangan langsung nuduh bagian otaknya mana yang kena, dan terus terang nggak akan saya bocorkan sekarang. Dan nanti nggak ada yang dengerin presentasi saya, ada 118, masih banyak. Ya. Jadi saya cuma kasih tahu, salah satunya yang membuat ini hilang adalah disbiosis. Ya, begitu disbiosisnya diperbaiki, banyak yang nanti kata-katanya balik. Ya. Jadi kadang-kadang problemnya itu di software. Ya. Ini menyimpang ya, sahabat Abista Araya ini ya. Kalau gangguan radiasi, apakah bisa ya? Bisa ya, sudah dijawab aja lah, bisa gitu ya. Ya, radiasi macam-macam ya. Anak saya pernah jatuh 4 kali dokter waktu bayi, teman ya. Jatuh, kalau jatuhnya kena kepala ya, ya bisa trauma ya. Namanya orang terbentur ya, terus bagian otaknya ada yang rusak ya bisa ya. Jawaban untuk sahabat Eni, ngomongnya sahabat karena ya, itu bisa ya, belum tentu sih bisa, tapi bisa dibenerin bisa ya. Oke, ini untung dibaca ya, kalau nggak dibaca nanti tenggelam gimana ini, segini banyaknya udah. Ini Bu Ica ya, sok tahu lagi ngomongnya Ibu ya, sahabat lah ya. Dok, anak saya mengalami gangguan tidur. Hmm, hmm, hmm. Ini untuk nggak sesuai ya, ini nggak sesuai pertanyaannya ya. Kalau ada gangguan tidur ini, please cek brain inflamasi. Ya ini nggak sesuai, jadi jawabnya cuma pendek-pendek aja. Ini nggak ada hubungan sama bagian otak mana yang kena, enggak ya, hormon yang kena pineal, iya. Tapi biasanya karena softwarenya terganggu ya. Jadi cari brain inflamasinya ya. Pertanyaannya detail. Ya itu nggak dijawab di sini. Dok, untuk alergi misalnya makanan kan sudah di Bicom dan sudah nggak apa-apa. Nah kan masih bisa muncul lagi entah kapan lagi. Semisal sudah tidak Bicom ya dok. Ya nggak Bicom ya kamu balik Bicom lagi. Selama Bicomnya nggak tutup kan nggak apa-apa. Kamu bisa muncul lagi. Kamu dianggap loyal customer gitu loh. Pelanggan lama yang balik kembali. Bukan berarti memang terapinya nggak efektif ya. Memang alergi nggak bisa sembuh. Ya. Alergi nggak bisa sembuh. Tapi kalau nggak diobati juga jadi masalah ya. Masa kita mau minum obat seumur hidup ya. Ya, jadi ini sebetulnya pertanyaan menyimpang ya, jadi jawabnya juga cepat. Ya. Kalau kamu kumat lagi, cari klinik Bicom lah, ya terapi lagi Bicomnya. Ya. Kalau cuma makan, ya makan aja lagi, gitu aja kok repot ya. Ilmunya masuk sudah hilang ya. Ini sahabat Abisa lagi. Dokter, kalau posisi jauh beda kota, bagaimana cara ikut terapi di Mataris? Mata ini hanya bisa ikut Bicom. Tuh, maksudnya terapi non biomedis. Ya, kamu cari terapi non biomedis yang ada di kotamu. Minimal dengan adanya ATEK kan kamu bisa milih anakmu butuh yang mana. Ya, cari. Gabung di grup, cari grup yang sekota, yang orang-orang yang tinggalnya sekota, sedaerah dengan kamu, ya sahabat tadi, ya, tanya dengan mereka, cari tempat yang recommended yang mana, ya, selidiki. Ya, ini pertanyaan menyimpang nih. Dok, maaf saya ibu. Ini langsung Ibu Ayuni berarti ya. Ibu pemula yang baru tahu diagnosa anak sejak umur 2 tahun. Ya nggak apa-apa. Saya coba terapi dan lain dan coba bilang seperti itu. Di manakah mendapatkan obat tersebut? Kalau di apotek ada, Bu, tapi kalau kami, biasanya kami di Mata Hati, Bu. Nanti Ibu boleh nanya lah, adminnya Mata Hati ya, dihubungi, kasih alamatnya ya. Oke. Sekarang sahabat Akbar. Anak saya sudah Bicom dan minum suplemen mulai bulan Juni. Mulai terapi TW. Tidak ada masalah dengan organ mulutnya, bagus. Artikulasi masih belum bagus. Oke, Anda saja. Oke. Blok mulut dan gigi dengan oke. Oke. Ini cuma laporan ya. Tak jawabnya cuma oke aja ya. Laporan, tidak ada pertanyaan ini. Menjurus ke sana. Ini jangan dimanfaatkan sebagai media konsultasi ya orang tua ya. Nanti saya nggak selesai nih. Ini waktunya udah habis lagi nih, tinggal 48 menit apa keburu nih. Dok Aska dulu sempat bisa ngomong ketika usia 1,5 tahun setelah sakit diare dan opnam. Iya, ini loh. Setelah sakit diare dan opnam lama-kelamaan hebalnya hilang. Jelas kan? Kuman baiknya ikut mati. Makanya nanti kalau kita kasih cuman kita perbaiki disbiosis saja, anak ini bisa ngomong lagi gitu loh.
Ini yang tadi aku cerita ya. Ini kadang-kadang jangan langsung mikir bagian otak mana yang kena. Belum tentu. Ini mungkin cuma masalah kebun binatangnya aja yang perlu diperbaiki ya. Karena di grup kita kalau Bapak Ibu rajin ya baca Telegram banyak di sana testimoni yang begitu dosisnya kita naikkan untuk sinbionya anak-anak itu tiba-tiba bisa ngomong, wah besok lihat, coba lihat besok. Yang orang-orang yang anaknya nanya belum ngomong, besok lihat tanpa konsultasi sama saya coba lihat. Semua dosisnya dinaikkan semua. Jangan ngawur. Tidak semua orang. Tapi itu ada. Dulu aku masih ingat kejadiannya di Surabaya. Siapa itu? Dokter untuk baru dosisnya dinaikkan, dok, anakku langsung bisa ngomong. Langsung besoknya orang sak Surabaya. Dosisnya dinaikkan semua. Banyak yang error. Ya karena apa ya? Kan masing-masing anak itu beda ya. Hati-hati. Ini bersenandung ya. Ini hati-hati loh. Ini kemungkinan ya kalau Aska nanya Bu Citra, ini Bu Citra ini aku tahu orang Tulungagung kalau nggak salah ya. Ini rajin lapor, jadi aku tahu kalau orang rajin lapor aku selalu tahu ya. Tak ingat-ingat ya, aku berusaha mengingatnya untuk pelayanan kepada mereka lebih baik. Ini kemungkinan gangguan disbiosis kena di software. Ya. Ini lebih gampang. Ibu dari Aceh, Takengon, seneng dokter ya. Dok, anak saya ini Bu Miriam. Anak saya pernah jatuh usia 2 tahun, kepalanya itu bagian belakang sampai lembek. Memang kalau anak-anak masih kecil, kepalanya masih lembek karena tulangnya belum nyambung. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu lebay, ya, jangan terlalu takut. Seperti kita menekan kulit tangan kita. Nggak tahu, ada kelainan hardware atau enggak tahu. Mungkin kita harus baca nanti di hasil tes asiranya. Dan kalau kita itu kan saya sudah tes asira. Masya Allah Bu, saya yang bacakan banyak Bu, saya nggak bisa ngingetin satu-satu, mohon maaf. Ya, kalau sudah tes asira, kan betul nggak lihat, nggak baca. Aduh Bu, nggak sempat Bu, jumlahnya ratusan. Mohon maaf, nanti tak ajarin caranya lihat. Ya. Ini Bu Eva, anak saya masih agresif. Kalau yang tidak dia suka masih gampang marah, masih teriak. Ini masih masih ini kayak gak bahas masalah kalian apa ya, baru bisa mau 2 tahun 9 bulan. Ini tak lewatinnya, tapi kalau ini tidak ada masalah, ciri-cirinya ini gangguan diabetes atau software. Ini atasi dulu dah ya. Ini saya nggak mau baca jawab masalah hardware atau software ya. Ibu ngikuti dulu deh ya video-videonya, ini mungkin ibu yang masih baru ya, belum dengerin. Ibu jalankan yang 8% dulu aja lah ya. Nanti kalau 8%-nya yang ibu jalani itu baru terapi yang CLPT. Bahasanya guru saya ini terapi CLPT aja anak muda progres ya, berarti masalahnya software ya. Itu aja lah ya, enggak tak jawab banyak-banyak. Paul umur 7 tahun ini kalau nggak salah orang Sumedang ya, udah 3 bulan suplemen. Hah? Ini Sumedang bukan? Kalau 7 tim baru 3 bulan, aku lupa. Ingin mengucapkan tapi yang keluar bahasa planet. Kenapa ya dok? Yang penting sudah ada keinginan, kemungkinan mungkin ada gangguan di hardware. Ya nanti kita cari. Ya, terus suplemennya kadang-kadang masih dosisnya kurang pas, ya masih terlalu sedikit. Ya bisa aja. Pak Hasan Kamil kali ini ya. Anak saya 3 tahun 7 bulan mengalami gangguan tidur malam, tidak suka makan, belum bisa bicara. Ini pertama kali oke. Kalau belum bisa apa bisa ya bisa, tapi tolong Pak Hasan ya nonton video-video dulu deh ya, enggak saya jawab ya, karena topiknya kali ini kita beda ya. Bersyukur Bapak bisa gabung, terima kasih ya, tapi Bapak masih masuk yang uji coba yang 8% ya. Terima kasih sudah hadir. Saya enggak bisa jawab detail karena waktunya mepet. Dok, telinga ketutup banyak kotoran telinga. Iya, kalau ya budek konduksi. Jadi kalau di istilahnya di kedokteran itu budek konduksi. Ngomong tuli enggak bisa, Dok. Bisa, tapi kalau presentasi itu ngomong budek itu mantep. Ya, masih belum bisa dibersihkan telinga dengan maksimal. Kalau sudah tidur masih bisa tahu telinga disentuh. Ya, ini hipersensori ya. Hipersensori, ya enggak apa-apa. Nanti Ibu nonton videonya Booming Vape, bagus banget. Di sana dibahas dan diajarin caranya, trik-triknya untuk mengatasi. Oke. Dok, anak saya paham kalau mengeluarkan kata-kata semenjak Bikom refleks, tapi tidak mengulang kata. Bagian mana? Loh, kalau bagian mana yang diulang kan nggak boleh dibicarakan sekarang, Pak. Nanti topiknya kan belum sampai situ. Ya sabar ya. Ya kan kalau nanya bagian otak yang mana nanti, kan saya belum sampai situ presentasinya. Kalau tak sebutin sekarang, nanti orang tua bingung ya. Lompat-lompat nanti ya. Ini masih nama-nama. Wah, ketuban warna hijau, kemudian udah kena cacar air, terus jatuh, terus
Ya bisa. Gangguan dari perkembangan otak bisa karena trauma, bisa Bu Lilianti. Kok dokter manggilnya Bu Lilianti? Ya karena ada tulisan Mama Valeri belakang seperti itu kan. Dok, karena saya akbar umur 19 tahun, hari ini cenderung berbicara dengan keras, padahal saya tidak. Dulu tadi tak jawab tadi loh. Bicara dengan keras itu salah satu gangguan dari sensori. Iya toh. Ya sudah sebulan sama Bikom juga dok. Ya sabar ya, baru berapa lama ya terapinya ya, butuh waktu. Ya. Padahal kalau kita ngomong terapi yang ini ya, yang hardware ini biasanya kalau subskala 4-nya sudah di bawah 10 atau di bawah 5 ya, lebih enak itu di bawah 5. Ya. Oke. Ini masih belum. Dok, maaf mau tanya, saya Lucy dari Bogor. Ya, 15 bulan yang dia cenderung CP. Sudah tapi 15 bulan lalu hasil ML bahwa anak saya ada yang rusak. Berkembang ke sebelah artinya lesi kistik di konveksi tinggi. Wah, frontotemporal semacam namanya. Oke, posibilitaskan lagi tinggiannya. Oke. Oke. Oke, ini dibaca dari hasilnya ML, ada GIS-nya, ada apanya, sukses close. Oke, hasil BERA bagus, dicek tes torch ada rubella, ya. Oke, ya. Sudah bisa publik? Enggak, ayah, namun bisa. Jadi perkembangannya bisa kita optimalkan, iya. Malah beberapa yang unik ya. Sayang ya, itu bukan anak-anak yang katanya autis ya. Aku tuh udah 1 tahun ya, menterapi satu keluarga ya di Bekasi ya. Ibu Vera ya. Nanti kapan-kapan aku minta tolong deh kalau Ibu Vera bisa join ya. Anaknya itu yang dua dia punya 3 anak ya. Dia sendiri autoimun, 2 anak. 2 anaknya dia itu jantung bocor. Sudah dilakukan tindakan belum nutup gitu. Kemudian dibawa ke Pineng. Ini orang yang Pineng minded ya, tidak percaya sama dokter Indonesia ya. Baru setelah mamanya ya, neneknya tadi ya, neneknya anak-anak ini terapi di tempat saya sembuh ya, yang dikatakan kanker terus ternyata dari hasilnya dikatakan bukan kanker cuma sumbatan. Terus saya terapi, terus si suami ikut saya terapi yang katanya kanker prostat, ternyata bukan kanker prostat, saya terapi sembuh. Waktu mereka 4 bulan kemudian mereka ke Pineng, orang Pinengnya ngomong, ini bukan kanker, saya sembuh. Langsung dia ngomong, dokternya di Indonesia lebih sakti nih, tahu ya. Ya karena pakai Asira ya. Dan si bapak itu juga ternyata bukan prostat ya, hanya pembengkakan biasa, bisa kita turunkan, kita kembalikan normal. Nah sejak itu seluruh keluarga itu terapi di saya. Ya. Dan kedua anaknya itu bocor jantung ya, bocor jantung 7 mili, ya, katanya 7 mili. Kemarin terakhir itu kurang lebih, sudah setahun lebih kok terapi sama saya. Itu waktu 6 bulan atau berapa dibawa ke Pineng lagi, ya sudah setahun lebih ya, dari Pineng kan sudah setahun yang lalu ya. Itu sudah tinggal 4 mili. Ya. Jadi kita berhasil menumbuhkan lagi jaringan tadi pakai Bikom. Ya. Kita pasang di dadanya dia, kita buat program Bikomnya untuk menumbuhkan jaringan. Ya. Hampir saya menyebutkan nama programnya, tapi dikatakan ini saya nggak boleh menyebutkan nama program. Ya. Karena apa? Ya nama programnya kan nanti membuat orang lain. Intinya saya bisa mengembalikan jaringan yang rusak tadi, iya. Ya, dengan terapi Bikom ditambah beberapa vial, ya, vial spesifik yang kebetulan yang punya cuman Asira. Jadi walaupun orang punya Bikom tapi nggak punya Asira, dia nggak bakal punya filenya. Ya, filenya apa? Ya, kalau nama filenya saya sebutkan sih bisa ya, namanya stem cell. Ya, jadi kita bisa memasukkan stem cell tanpa orang itu disuntikkan bisa. Ya, kita bisa pakai informasi DNA-nya dia, kita bisa manipulasi, ya, manipulatif dengan mesin. Udah, aku nggak perlu ngomong terlalu banyak. Ya, aku stop dulu. Oke, intinya bisa. Oke, kita lanjut. Ini sahabat Muhammad Faisal. Atau kalau anak saya selalu teringat dalam yang bermasalah, apakah itu akibat kotoran sebab alergi makan? Ya, alergi makanan menyebabkan telinga cepat kotor, ya itu betul. Tapi genetik aku belum tahu. Ya, tapi kalau yang aku sering ketemu karena aku melayani pasien alergi, ya rata-rata karena orang alergi itu telinganya cepat kotor, iya. Ya. Oke.